Selanjutnya, kita akan masuk kepada subtopik selanjutnya, yaitu mengenai persyaratan desain balok dengan tulangan geser sesuai dengan SNI baru ya, SNI 2019. Nah, ini menurut SNI dan SNI yang lama juga mengatakan hal yang perlu diperhatikan sebagai persyaratan desain balok dengan tulangan geser yaitu kita harus menentukan yang namanya penampang kritis ya. Jadi penampang kritis itu diambil pada jarak D dari muka tumpuan. Ya, sejauh D itu tinggi efektif ya. Jadi untuk gaya geser terfaktor, jadi ini diambil sejauh D dari tepi tumpuan ya. Kenapa kok tidak di tengah-tengah tumpuan Pak? Karena pada tengah-tengah tumpuan tersebut adalah posisinya sudah join antara beam dan kolom ya, balok dan kolom. Jadi tidak mungkin memasang juga tulang geser di sana dan di sana sudah difungsikan sebagai jepit ya. Jadi ini atau D itu adalah jarak di mana retak diagonal terjadi pada rentang balok. Nah, disitulah titik kritisnya, ya sejauh D dari tumpuan. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, luas minimum tulangan geser atau disebut dengan AVMIN itu diatur sesuai SNI 2847/2019 yang nanti akan kita jelaskan juga. Itu adalah luas minimum tulangan geser. Kemudian jarak maksimum antara tulangan geser atau sengkang atau S-max ya itu diatur juga sesuai dengan SNI 2847/2019. Kemudian kuat luluh tulangan geser atau FYT adalah yang kecil dari 420 MPa untuk tulangan baja dan FYT yang kecil dari 550 MPa untuk tulangan jaring baja kawat. Kita mungkin fokus untuk yang ini saja, yang tulangan baja yang banyak digunakan ya. Kemudian sistem pengangkuran tulangan nanti akan kita jelaskan juga. Nah, dalam melakukan analisis dan desain ya yang perlu kita perhatikan, kita sama-sama tahu bahwasanya beban tumpuan ataupun gaya geser pada tumpuan itu jauh lebih besar di tumpuan dibandingkan di lapangan ya. Di tepi tumpuan dibandingkan di tengah bentang, gaya gesernya cenderung lebih besar ya pada tumpuan. Makanya pada tumpuan ini kita bagi menjadi dua zona ya, 1/4 L ya, dari 0 sampai 1/4 L ya, atau dari D tadi ya, dari titik dari zona kritis ya, sampai ke 1/4 L, kemudian 1/4 L dari sampai ke setengah L ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti akan ada dua jenis perhitungan ya untuk menentukan balok yang berada pada posisi kritis sampai dengan 1/4 L. Kemudian nanti dari 1/4 L sampai ke tengah bentang itu kita buat juga perhitungan sesuai dengan bentang ini. Ya, sesuai dengan gaya tentunya yang bekerja pada balok ini. Jadi dua kategori. Ya, ini yang akan kita kerjakan. Jadi akan ada dua jenis perhitungan nanti ya yang akan kita lakukan. Nah, kita bahas detailnya mengenai tulangan geser minimum ya sesuai dengan pasal yang sudah disebutkan di atas tadi. Bahwasanya suatu komponen struktur lentur, prategang ataupun non prategang ya harus disediakan tulangan geser minimum ya atau AV minimum jika V ultimate kita melebihi 0,5 dari VVC ya. Jadi harus disediakan tulangan geser jika V ultimate kita melebihi 0,5 dari faktor reduksi dikalikan dengan gaya geser tahanan geser yang disumbangkan oleh beton ya. Nah, kemudian selain itu AV-min tidak diperlukan pada saat posisi V ultimate lebih besar daripada setengah VVC sampai dengan VVC apabila, nah ini dia, untuk balok tipis yang tingginya 250, kemudian bagian balok yang menyatu dengan pelat ya dengan ketetapan seperti ini, kemudian dan lain sebagainya bisa dibaca di sini. Ya, termasuk nanti sistem plat berusuk satu arah. Ini tidak diperlukan AV-min untuk interval ini 0,5 VVC. Itu V ultimate kita lebih besar dari 0,5 VVC dan lebih kecil dari VVC. Nah, kemudian nilai AV-min ya atau tulangan geser minimum diambil dari nilai terbesar di antara dua persamaan ini. Yang pertama AV-min per S sama dengan 0,35 kali BW kali FYT atau S-nya kita pindahkan ke samping berarti AV-min adalah 0,35 BW kali S per FYT. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua,
adalah AV min kita dibagi S sama dengan 0,62 akar FC prime kali BW per FYT, atau AV min sama dengan 0,62 akar FC prime kali BW kali S per FYT. Nah, jadi nilai AV min ini dengan yang ini nanti kita pilih nilai yang terbesar ya untuk menjadi tulangan geser minimum kita, luas tulang geser minimum. Ya. Kemudian untuk penampang kritis tadi yang sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya penampang kritis untuk menghitung kuat geser nominal pada jarak D dari muka tumpuan. Ya. Ini untuk balok di atas dua tumpuan, ini jaraknya sejauh D dari muka tumpuan ya. Disinilah posisi untuk penampang kritis kita. Posisinya di sini. Kalau untuk beam kolom join ya, bisanya di sini juga sejauh D dari tepi muka tumpuan ya. Kemudian untuk balok dengan dinding ya di atasnya ini muka tumpuan itu langsung menjadi penampang kritisnya. Kemudian untuk balok di atas pelat ya D-nya di sini kira-kira untuk penampang kritisnya. Nah, kebanyakan kita kasus balok dua tumpuan ataupun simple beam column join ya pada suatu portal berarti diambil sejauh D dari nilai VO ya. Kemudian yang ketiga adalah jarak maksimum antara tulangan geser. Nah, ingat jarak tulangan geser sangat menentukan juga dari kapasitas gaya geser yang bisa dipikul oleh penampang kita. Nah, berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 ya, kemudian dipersyaratkan jarak minimum antar tulangan pada sengkang vertikal atau SMAX tidak boleh lebih dari D/2 ya. D/2 itu adalah tinggi efektif dari penampang kita atau 600 mm. Jadi salah satu ini ya, tidak boleh lebih ya. Kemudian dengan syarat VS kita kecil dari 0,33 akar FC prime kali BW kali D. Nah, dengan syarat ini ya. Di sini juga nanti akan dijelaskan ya. Kalau VS kecil dari VC kita dari nilai ini atau VC1 nanti istilahnya kita sederhanakan, maka nilainya jarak sengkang kita tidak lebih dari D/2 atau 600 mm. Itu sengkang maksimum ya, antara sengkang yang satu dengan sengkang yang lain. Nah, kemudian yang kedua, pada daerah gaya geser tinggi, yaitu pada VS besar dari nilai VC1 atau 0,33 kali FC prime kali BW kali D, jarak tulangan sengkang vertikal dibatasi maksimum D/4. Ya, D/4. Jadi, kalau tinggi efektif kita 600 berarti adalah maksimumnya jarak sengkang kita adalah 150 ya, 600 bagi 4 ya. Atau boleh juga 300 ya, dipilih salah satu yang setidaknya yang terkecil di sini ya, yang terkecil di antara dua ini. Agar retak diagonal yang memotong setidaknya 3 tulangan sengkang. Jadi tidak satu tulangan sengkang yang dipotongnya gitu loh. Jadi kalau semakin rapat tulangan kita makin banyak nanti tulangan sengkang yang akan mereduksi gaya geser ya. Nah, untuk memudahkan ya 0,33 FC prime BW kali D ini kita notasikan dengan VC1 ya. VC1. Nah, ini dia penyederhanaannya ya. Jika VS lebih kecil daripada VC1 atau persamaan ini ya, rumus ini, maka jarak antar sengkang maksimum kita pilih yang terkecil dari D/2 atau 600 ya, mm. Kalau seandainya VS kita lebih besar daripada VC1, maka jarak sengkang kita harus lebih rapat lagi, yaitu pilih yang terkecil dari D/4 atau tinggi efektif dibagi 4 atau 300 mm. Tinggi efektif ini kita sudah bahas berkali-kali ya, pada beton bertulangan tunggal juga. Kemudian yang keempat ya, penetapan sengkang pertama di muka tumpuan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan SNI 2019 juga disyaratkan penyediaan tulangan geser atau sengkang pada daerah antar muka tumpuan kolom hingga jarak D dari muka tumpuan. Nah, ini harus kita perhitungkan ya. Pada daerah ini balok didesain terhadap gaya geser V ultimate yang besarnya sama dengan gaya geser pada penampang kritis. Ya. Sengkang pertama dipasang sejarak S/2 dari muka tumpuan kolom, di mana S adalah jarak antar tulangan geser yang dihitung dengan persamaan sebelumnya ya, untuk menghitung sengkang vertikal. Hasilnya dibagi 2 ya, sehingga jarak sengkangnya lebih rapat. Ya. Contoh gini,
jarak sengkang kita dapat 150 ya untuk jarak dari D sampai ke L per 4. Nah, sejauh D ini ya kalau D kita 600 mm ataupun contoh nanti 800 mm ya. Berarti atau 80 cm. Kalau di sini kita contohkan atau kita anggap D kita 100 lah ya, 100 apa namanya itu 100 cm ya. Maaf, 80 cm contohnya. Nah, jarak antar tulangan kita contohnya 20 cm. Berarti pada D ini setengahnya ya. Jadi sejarak 80 cm ini jarak tulangan kita adalah contohnya 10 cm gitu. Ya. Itu contohnya. Jadi lebih rapat ya. Di D ini setengah dari jarak ini. Pada bentang D sampai seperempat L sampai maksudnya dari D sampai seperempat L ya. Lebih rapat dia. Kalau ini 15 berarti ini 7,5 ya. Ini. Kemudian untuk pengangkuran sengkang ya berdasarkan SNI 2847 2013 ya mungkin juga sudah dimutakhirkan juga di 2019 persyaratan pengangkuran ya. Yang pertama adalah setiap bengkokan pada bagian menerus sengkang U atau sederhana atau kaki banyak harus melingkupi satu batang tulangan ya memanjang ya seperti gambar A. Ya. Jadi melingkup seperti ini tulangan panjang atau yang seperti ini ada dua jenis kait ya. Di sini yang bisa kita lihat, di sini juga nomor 2 juga harus sudah diapakan, menjelaskan juga bahwasanya penggunaan kait standar 90 derajat, 135 dan 180. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian sekeliling tulangan memanjang juga diperbolehkan untuk sengkang biasa atau jaring kawat dengan diameter batang kecil dari 16 mm. Bila dipakai 90 derajat, panjang kait harus lebih besar dari 6 kali diameter batang. Ya. Untuk tulangan yang besar dari 16 mm, sudut kait 90, panjang kait adalah 12 dari diameter batang. Nah, ini dia penjelasannya. Ya, kalau kait 90. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ini persyaratan ini di lapangan yang kadang lalai ya, kadang lalai untuk mengukur apakah sudah benar belum para tukang nanti mengerjakan. Ya, kita harus sebagai engineer harus memastikan ini. Kemudian yang ketiga, untuk sengkang dengan diameter 19, 22, dan 25 dengan FYT besar di 280 MPa diperlukan kait standar ya yang mengelilingi tulangan memanjang ditambahkan dengan penanaman di antara tengah tinggi komponen struktur ujung kait sejauh 0,17 kali diameter batang kali FYT dibagi akar FC prime. Nah, ini untuk tulangan diameter besar ya. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas teman-teman akan belajar dari sambungan, lewatan, dan kait ya pada bab-bab selanjutnya. Insya Allah dia akan dipelajari. Nah, jika digunakan sengkang U ganda, ya U ganda seperti ini ya, sengkang U ganda, ya, maka panjang lewatan atau overlap harus 1,3 dari LD, ya, kira seperti ini. Nah, kemudian sengkang tertutup diperlukan pada balok yang memikul torsi dan tegangan yang bekerja berulang. Ya, selanjutnya balok dengan sisi perimeter struktur harus terdiri dari sengkang tertutup untuk menjaga integrasi komponen struktur. Ya, jadi ini adalah persyaratan sengkang ya untuk pengangkurannya. Ya, jadi inilah yang harus kita harus kita pahami supaya nanti di lapangan juga bisa kita mengawasi pekerjaan dengan baik. Ya, mungkin demikian untuk persyaratan desain balok. Dengan adanya subtopik ini, kita harapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep persyaratan dalam analisis dan desain dari tulangan geser pada balok beton bertulang. Terima kasih.